Oke guys, di sini kita akan menjelaskan tentang sistem penerangan dan sistem tanda untuk memenuhi tugas perkuliahan. Sebelum kita menjelaskan dulu, mari kita kasih sinematik jedek-jedek dulu. Luka gerek di mari, ada luka derek, jangan lari. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Kurniawan dengan NIM 225042411023. Oke, perkenalkan saya Hafid Kurnia Pramana, NIM 225042411030. Oke, perkenalkan nama saya Raffi Arkanan Ditama dengan NIM 225042411024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Arifin, NIM 225042411028. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Salim, NIM 225042444059. Perkenalkan, nama saya Gilang Prastojo dengan NIM 22504244. Oke guys, selanjutnya kita akan mengecek lampu kepala atau headlamp. Nah, di sini terdapat soket. Ini menggunakan soket H4. Sini ada pelindungnya, ini karetnya ya. Coba kita buka. Nah, ini adalah soketnya H4. Nah, sini terlihat ada penguncinya ya ini. Penguncinya di sini. Coba kita buka penguncinya. Oh, kita buka dulu soketnya. Nah, ini soket H4. Sini ada karet pelindung dari. Nah, ini adalah bohlamnya. Di sini tertera 100/90 watt. Nah, ini. Nah, kalau ini untuk lampu dekat dan lampu jauhnya di sini, atau dinamakan filamen. Oke, lanjut yang ke bagian kiri ya. Bagian sebelah kiri juga sama, ini headlampnya. Ini juga menggunakan soket H4 dan ada penutup karetnya ya. Kalau di dalamnya tetap sama ya ini. Tadi kita udah bongkar. Oke, selanjutnya kita cek fungsi ini di sini. Nah, di sini adalah saklar untuk lampunya ini. Nih, bisa dilihat ya, ini kalau ini lampu kota. Nah, ini headlampnya hidup, coba dilihat, Mas. Kita coba lampu jarak jauhnya. Oke, kita coba lampu dimnya. Oke, normal. Yang kiri-kiri Aman. Oke, ini kalau pengoperasian lampu jauh itu ini sakalnya ditekan ke bawah. Nah, ini untuk operasi lampu jauh. Di sini ada indikator biru, ini akan hidup kalau lampu jauh. Nah, kalau dim kita angkat tuas ini. Nah, ini juga akan hidup. Nah, oke. Oke, untuk sekarang kita akan pengecekan lampu kota dan untuk pengecekan lampu rem. Kita untuk visualnya ini masih bagus, untuk kacanya belum, agak buram tapi masih kelihatan jelas kalau lampunya masih hidup. Untuk soketnya ini tidak kelihatan ya, soalnya kelihatan ketutupan bodi, harus dilepas terlebih dahulu ini.
kemungkinan ini masih bagus, soalnya dari kabel-kabelnya ini, dari isolasinya ini tidak ada yang terkelupas. Untuk yang sebelahnya ini juga terlihat masih sempurna meskipun agak menguning. Ini harus melakukan pemolesan lebih sedikit. Untuk kabel-kabelnya juga ini tidak kelihatan, soalnya ini masuk ke dalam bodi ini guys. Untuk kabelnya masih bagus, soket-soketnya. Selanjutnya kita akan ke lampu rem belakang. Untuk mika lampu remnya ini ada yang pecah sedikit, tapi tidak mempengaruhi fungsinya. Dikarenakan lampu rem harus berwarna merah katanya guys, mikanya. Yang sebelah kanan ini visualnya bagus, terdapat retakan sedikit, tapi masih aman guys. Mari kita melakukan pengecekan secara langsung untuk hidupnya. Untuk pertama kita on-kan dulu guys. On-kan. Lampu kotanya hidupan. Indikator hidup guys, ini hidup. Coba kita keluar dulu guys. Lampu kota hidup secara sempurna. Untuk yang kanan, untuk yang kiri juga hidup. Terus untuk lampu kota rem ini redup ya guys, butuh pemeriksaan lebih detail untuk ke dalamnya atau untuk pergantian lampunya guys. Mungkin ada yang putus atau ada yang gosong gitu guys. Oh ya, ini sepertinya mikanya juga Ya, perlu diganti ya ini. Ya, soalnya ini udah hitam-hitam ini. Ya, ini ada kotoran di Ya. dalamnya ya, mungkin yang membuat ini redup. Oke, kalau yang Ini sebelah sini ya lumayan lah. lebih cerah. Ya, Soalnya ini mikanya ini ya, ada retak-retakan. di sini juga agak kotor ya. Ya. Dalamnya ini perlu dilakukan Ini pembersihan. coba direm guys, nanti biar kelihatan lampunya hidup apa tidak. Oke, langsung saja direm ya. Oke, kita lihat lampu remnya. Oke, yuk direm. Oke, berfungsi dengan sempurna, guys. Oke, ini posisi direm, lepas. Ya, ini standby lampu kota. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa lampu persneling mundur ya. Karena ini mobilnya mobil proyek ya, mobil bengkel, jadi ada bagian-bagian yang belum terpasang. Sebagai analoginya kita beralih ke mobil yang sebelahnya. Konsepnya sama, lampunya juga sama di belakang. Di sini, tepatnya di sini. Lampu ini sebelah kiri. Baik, kita akan melakukan pengecekan dengan... Oke, sekarang kita akan mengecekkan fungsinya. Bagaimana cara mengeceknya? Yang pertama-tama kita on-kan dulu nih. Kita pencet kopling, lalu persneling R. Ingat R. Oke, kita cek di belakang. Oh, ternyata keduanya menyala. Nyala. Menyala, oke, bagus. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek tanda belok pada gisang 7K. Ini tampilan dari depan seperti ini. Untuk soket-soketnya dan kabel-kabelnya bisa kita lihat. Soketnya masih bagus. Dan Ini terlepas ya mas ini soketnya. ya, tetapi soketnya ini tidak bisa kita lihat secara semua. Masih terbungkus oleh isolasi ya, bagus ya. Ya, Untuk keamanan. kabelnya masih oke, masih terbungkus dengan isolasi. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Ini juga Tampilan dari masih depan. luarnya masih oke. Oke. Untuk soket dan kabelnya masih oke ya. Kabelnya juga masih terbungkus isolasi. Oke, kita lanjut ke belakang yuk. Dan yang belakang Oke, tampilan visual dari belakang oke lah, kiri masih bagus ya. oke. Yang sebelah kanan mari kita lihat juga masih bagus.
Oke. Kita lanjut ke bagian pengoperasian saklar. Sistem tanda belok. Ini saklarnya ya. Nih untuk saklarnya di sini Di sini letaknya. letaknya Untuk sen kanan itu, itu ke bawah. ke bawah. Ya, ini Nah, untuk sen caranya kanan. seperti ini. Untuk sen kiri Sen kita kiri geser, ke atas saklarnya. Oke. Masih berfungsi normal ya. Masih berfungsi dengan baik. Oh, saklarnya ya ini. Oke. Untuk pengoperasiannya secara langsung bisa kita lakukan dengan menggeser saklar ke atas untuk sen kiri. Tapi di sini indikatornya indikator mati ya. kiri Kita cek mati. di sennya langsung. Oke, berkedip ya Mas. Oke, berarti masih bagus. Oke, kita ke yang belakang kiri. Kita lihat sebelah kiri. Masih menyala tapi agak redup. Oke, ini ya. Menyala ya, guys. Oke, kita lanjut ke yang sen kanan. Sen kanan kita geser ke bawah. Bisa kita lihat di panelnya. Oke, di panelnya Masih ini bagus, masih menyala. kedip. Kita lihat di sennya. Oke, Sen masih kanan kedip masih bagus. normal. Oke, kita di belakang. Sampai yang bagian belakang. Oke, masih berkedip ya. berkedip. Ini soalnya sinar mataharinya. Sekarang kita lihat hazardnya. Oke. Ini ada Oke, untuk lampu hazardnya tidak ada saklarnya ya. saklarnya ya guys. Tetapi semua lampunya masih bagus. Di sini saya akan mengecek visual sistem klakson. Di sini ada klakson. Itu di bawah ada soket 2 menuju ke Saklar. saklar klakson di sini. Saklar klaksonnya di sini kalau kita pencet akan muni. Oke, klaksonnya suaranya. Oke, ini klaksonnya perlu diganti yang benso ya guys, biar makin jos. Dan selanjutnya kita akan mengecek lampu bagian dalam. Pertama kita akan mengecek lampu panel. Sebelumnya kita nyalakan dulu kontak unik ini. Kontaknya unik ya itu Mas. Pertama kita cek panel sen Kanan. kanannya hidup. Nah, untuk sen Selanjutnya kirinya yang mati ini. mati ini. Harus diperbaiki. Setelah itu kita cek lampu kota. Lampu kotanya hidup. Lampu dekatnya juga hidup. Ini lampu jauh ya ini Mas. Lampu dekat jauh. Jauh Mas. Jauh ini dim itu. Nah, ini lampu jauh ini lampu dim. Terus kita akan mengecek lampu interior. Lampu interior Belum, bagian nyalakan, tengah ya Mas. ini. Oke. Oke, lampunya hidup. Ini cek fisiknya semua oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan wiring diagram dari lampu kepala. Yang pertama itu aliran positif dari aki menuju ke fuse. Terus dari fuse menuju ke relay. Dari relay langsung menuju ke lampu kepala. Nah, untuk aliran negatifnya dari aliran negatif aki menuju ke saklar lampu, terus menuju ke saklar low high. Nah, dari saklar low high untuk mengontrol ke lampu kepala karena menggunakan kontrol negatif. Nah, untuk itu kita coba. Nah, ini untuk posisi lampu low atau jarak dekat. Terus untuk jarak jauh kita ke bawah, ini jarak jauh. Nah, ini jarak dekat. Terus ini flash. Nah, untuk flash sendiri tidak perlu menyalakan saklar, langsung di saklar di tekan otomatis menyala karena
mengambil arus langsung dari aki. Sekian dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran tentang kelistrikan pada lampu senja. Untuk pertama kali yang perlu kita lakukan yaitu menyambung antara lampu senja depan dan lampu senja belakang yang menyambung pada rem. Di sini ada angka 58 atau bisa dibilang positif. Di sini kita sambungkan yang belakang, yang positif juga. Ini jadi satu dengan lampu rem. Apabila nanti direm, lampu juga akan lebih terang. Ini untuk yang sebelah kanan, lampu kanan. Oh maaf, kiri, revisi itu yang kiri. Untuk yang sebelah kanan juga kita menyambung antara lampu belakang, lampu senja belakang dan rem ini dengan lampu senja yang depan dengan kode angka 5858 atau bisa dibilang positifnya. Untuk itu, setelah itu kita menyambungkan ke lampu plat nomor. Untuk pada saat mengerem ini akan hidup. Kita sambungkan dengan positif yang kiri dengan positif yang kanan. Setelah itu kita menyambung minusnya. Untuk minusnya dari yang lampu belakang kita sambungkan ke lampu depan untuk minusnya. Kalau dipanen dengan kode 31 31. Untuk yang kanan juga kita sambungkan antara negatif belakang dengan negatif lampu depan. Nah, setelah itu kita menyambungkan ke saklarnya, ke saklar tel ini dengan ini dilihat di gambarnya. Ini kan ada posisi tel. Kita harus menyambungnya ke tel ini dengan ini in arus masuknya. Kalau ini head ini untuk lampu kepala. Ini untuk tel kita dapatkan di minus. Dikarenakan relay di panel ini tidak ada, kita tidak menggunakan relay. Jika kita langsungkan ke minus ini mendapatkan minus. Untuk ini juga mendapatkan minus dari baterai langsung. Dikarenakan pada panel ini tidak terdapat relay. Jika terdapat relay, lebih baiknya kita menggunakan relay. Terus untuk lampu indikator tinggal positif kita sambungkan ke kabel positif manapun, yang penting terdapat positif. Untuk yang prob negatif pada lampu indikator kita sambungkan aja, tidak harus di lampu senja atau apa, yang penting dapat negatif. Bodi boleh, yang penting dapat negatif. Selanjutnya untuk kehidupan kita perlu arus dari aki. Nah, kita juga tidak memakai sekring karena kan sekringnya ini koid KB, koid rusak. Nah, kita langsung yang baterai. Kita ambil salah satu positifnya, terus lalu kita sambungkan ke aki. Lalu kita coba cek untuk kehidupan lampunya seperti ini. Ini lampu indikator hidup dengan sempurna. Ya, sekian, terima kasih. Oke, langsung saja kita merangkaian sistem tanda belok dan hazard. Untuk sistem tanda belok itu aliran dari aki akan menuju ke sekring dan melalui kunci kontak. Apabila kunci kontak off, sistem tanda belok tidak akan bisa dihidupkan. Jadi harus dalam posisi on. Apapun kunci kontak, aliran listrik akan diteruskan ke saklar lampu, lalu menuju veter, dari veter menuju ke saklar lampu lagi, dan yang terakhir menuju ke lampu tanda. Jadi langsung saja untuk sen kanan saklar posisikan di bawah. Ini untuk sen kanan, dan untuk sen kiri posisikan ke atas. Oke. Dan untuk lampu hazard itu alirannya tidak melalui kunci kontak, jadi dari aki langsung menuju ke sekring langsung ke saklar lampu tanda, kompresor, jadi saklar lagi dan menuju ke lampu tanda. Langsung saja kita praktekkan
lampu hazardnya. Oke, hidup semua. Jadi seperti itulah rangkaian dari sistem tanda belok dan hazard. Terima kasih. Baik, setelah melakukan penjelasan sebelumnya, dilanjut saya akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu berupa sebuah alur dari wiring lampu rem belakang. Baik, bisa kita lihat di sini. Alur pertamanya yaitu berupa dari aki menuju ke kunci kontak baterai. Dari kunci kontak ignition kita sambungkan ke sikring atau fuse ya. Dari sikring kita sambungkan lagi ke switch control. Ya, di sini karena emang switch controlnya tidak ada lagi selain klakson, jadi kita menggunakan switch klakson yang sederhana, tidak apa-apa. Konsepnya sama, prinsipnya juga sama. Kita sambungkan lagi dari switch klakson menuju ke lampu rem belakang. Dari lampu rem belakang kanan kita sambungkan dari sisi kanan ke sisi yang ke kiri. Oke. Dan untuk groundnya sendiri di sini kita sambungkan dari lampu rem kiri ke lampu rem kanan. Oke. Dan dilanjut menyambungkan ke switch control klakson, ini switch controlnya disambungkan lagi langsung ke ground baterai minus. Kita coba. Oke, dan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Jadi seperti itulah pembahasan dari lampu rem belakang. Mudah-mudahan dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dicerna. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan rangkaian sistem klakson. Pertama-tama plus dari aki ke sikring, lanjut ke relay, minus relay ke switch klakson yang ini ke minus aki, yang satunya ke arah ini bisa begini ke klakson, minus klakson yang plus klakson ke relay. Dan itu kita coba lah. Kurang benaknya plusnya kan? Plusnya gitu. Baca ibadah kamu cerita. Oke, kita lanjut ke instrumen wiring lampu kabin dan lampu panel. Yang pertama untuk lampu kabin, rangkaian dari aki menuju ke fuse, dari fuse langsung menuju ke lampu kabin. Nah, hidup. Terus kalau saklar yang door ini ada satu saklar lagi di pintu, jadi jika pintu dibuka lampunya akan menyala. Untuk wiring panel, karena di sini tidak ada, jadi ini ada satu contoh panel sen, wiringnya dari aki menuju fuse, lalu dari fuse menuju ke kontak, dari kontak menuju ke saklar, dari saklar menuju ke flasher, lalu menuju ke saklar lagi, lalu dari saklar menuju ke lampu sen kanan dan lampu sen kiri. Ini juga ada hazard. Kalau hazard dari aki langsung, jadi jika kontak off, hazard bisa menyala. Kita coba. Ini lampu indikatornya menyala untuk sen kiri. Untuk sen kanan, lampu indikatornya juga menyala. Kita coba hazardnya. Lampu indikatornya nyala semua. Nah, begitu wiring diagram dari lampu panel pada mobil dan juga lampu interior. Terima kasih. Oke guys, selanjutnya kita melakukan pengecekan
dari lampu kepala. Kita pertama copot dulu soketnya, lalu kedua kita copot pelindungnya. Nah, selanjutnya kita lepaskan ini. Nah, kita lepaskan bolamnya ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan menggunakan ohmmeter. Terus kita coba. Ini terdapat sambungan ya. Di sini juga terdapat sambungan. Jadi lampu ini masih baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan fuse. Nah, di sini kita gunakan selektor ohmmeter di sini. Langsung saja kita cek di ini untuk fuse-nya. Ini fuse lampu depan kanan, lampu kepala depan kiri. Oke, yang pertama kita cek di lampu depan kanan terlebih dahulu. Oke, terdapat sambungan. Selanjutnya kita cek yang kiri. Oke, terdapat sambungan juga. Di sini saya akan melakukan pengecekan komponen pada lampu rem belakang. Untuk yang pertama kita yang dibutuhkan multitester. Di sini saya menggunakan multitester digital. Untuk selektor kita arahkan ke ohm. Kita pakai 200. Terus kita mencabut lampu remnya. Sekarang kita mengecek apakah terdapat sambungan apa tidak pada lampu tersebut. Nah, terdapat sambungan. Terdapat sambungan semua pada lampu senja atau pada lampu remnya pada ketika saat direm. Jangan lupa kita pasang lagi guys pada soketnya. Di sini selanjutnya kita akan mengecek pada komponen lampu senja. Pertama kita pindah dulu selektornya 7 ohm. Nah, kita kalau lampu bolong seperti ini bisa dicek secara visual masih nyambung apa tidak. Ini atau lebih jelasnya kita pakai multitester. Nah, terdapat sambungan guys. Apa? Type C. Kau no. Gue apa ya?
Selanjutnya kita akan mengecek sekring lampu senja dan sekring lampu. Untuk mengetahui letak sekring kita bisa membaca dari sini. Untuk sekring lampu belakang, lampu rem pada stop ini, untuk lampu senja pada tel. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan multitester. Terdapat sambungan ya guys. Untuk yang lampu rem, terdapat sambungan juga guys untuk pada rem, berarti sekring dalam kondisi bagus. Di sini kita akan mengecek komponen sistem penerangan tanda belok. Yang pertama kita siapkan multimeter. Di sini saya menggunakan multimeter digital karena kita akan mengecek ketahanan, maka posisikan jarum di ohmmeter. Yang pertama kita akan mengecek lampu tanda belok sebelah kiri. Oke, langsung saja kita cek namanya. Di multimeter terbaca 0,1617 ohm, berarti ini masih baik. Oke, langsung kita pindah ke komponen selanjutnya. Kita akan mengecek soket pada lampu tanda belok. Pada multimeter terbaca 0,30 ya, berarti tahanannya masih baik, soketnya masih baik. Jangan lupa pasang kembali lampu. Oke, yang selanjutnya kita akan mengecek flasher dan fuse-nya. Untuk fuse-nya tanda belok di sini. Kita akan langsung saja ngecek. Di multimeter terbaca 01,2 ohm, berarti fuse masih ada sambungan, masih baik. Dan yang terakhir kita akan mengecek flasher. Tidak terbaca, berarti kita harus menaikkan jarum ke yang lebih besar.
Di sini terbaca 1380 ohm atau 1,3 kilo ohm. Berarti flasher masih baik. Sini tidak ada sambungan. Di sini juga tidak ada, berarti flasher masih baik. Jangan lupa pasang kembali flashernya. Oke, mungkin itu saja pengecekan komponen pada sistem tanda belok. Terima kasih. Ya, selanjutnya setelah pengecekan yang lainnya, kita berlanjut ke pengecekan lampu mundur. Ini mobilnya. Ya, karena ini mobilnya nggak ada sikilnya ataupun switchnya rusak, jadi kita pakai analogi mobil yang ini prinsipnya sama, fishnya juga sama, mungkin peletakannya aja yang berbeda. Oke, untuk pertama kita akan mengecek bagian lampunya dulu terlebih dahulu. Lihat, sini kameramen. Bagiannya terletak ada di balik karpet ini. Kita lepas dulu. Mengecek keadaan lampu. Ada di bagian atas. Mencobotnya itu dengan mudah. Di sini ada pemantiknya, tinggal cabut kuncinya. Perlahan tapi pasti. Ini dan ini tinggal diputar ke kanan. Jadi kita bisa dilihat di sini. Kelihatan kameramen, di bagian kawatnya itu jika lampunya masih benar dan berfungsi akan menyambung. Jika lampunya ini rusak, kawatnya itu akan terputus di bagian ini. Kelihatan kameramen? Baik, sekarang kita cek tegangannya melalui ohmmeter. Mari kita pindah sini. Ini untuk standarnya sendiri, untuk spesifikasinya sendiri mungkin ada di kisaran 4,0 ohmmeter. Coba kita lihat. Kameramen jelas? Coba dilihat dulu ini. Di sini tertera di 03,9 ohmmeter. Itu artinya berarti lampu ini masih berfungsi dan bisa digunakan. Kita pasang dulu. Memasangnya pun sama, hanya saja ini putarannya berbalik. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Lalu kita pasang lagi colokannya. Lalu tutup. Selanjutnya kita akan mengecek letak sikring atau fusenya, yaitu ada di bagian depan kap mobil. Letaknya pun ada di sini, kita lihat. Sekarang bukanya sama, di sini ada pemantiknya. Lalu kita buka, kita bisa lihat ini ada beberapa kode-kode yang tertera dalam kap mobil. Di balik kap mobil ya, tutupnya masih kering. Di sini terletak banyak sekali fuse atau sikring. Di mana sih sikringnya? Nah, ini ada di bagian sini dengan kode 10 ampere. Kita cek dulu copot bagian sikringnya. Mana ya? Enak.
kameramen sini, jangan terlalu jauh. Bisa dilihat di sini tertera 0,1,2 meter. Jadi di sini bisa dikatakan fusenya baik dan normal. Kita pasang lagi. Ya, selanjutnya kita ke bagian switch. Hampir lupa, harus ditutup lagi ya, karena ini sangat penting dan rawan sekali korslet. Selanjutnya kita beralih ke dalam mobil di bagian switchnya. Ya, jadi ini sedikit keterangan, kita merasakan beberapa kendala, yaitu sulitnya untuk membuka bagian dashboard mobil karena ya memang susah. Dan ini sebagai analoginya, switchnya ada di bagian sini, kameramen masuk. Ada di bagian bawah dashboard. Ada di bagian sini switchnya. Mungkin tidak terlihat. Jadi ya seperti itulah penampakannya karena sulit. Kembalikan lagi. Ya begitulah pengecekan lampu mundur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan melakukan pengecekan komponen klakson. Itu kebaca 1,9 ohm. Ini saya akan melakukan pengecekan sekring dan cepur ya. Bukan ini dong. Ini dong. Kebaca 1,2 ohm. Oke, kali ini kita akan melakukan pengecekan lampu indoor dan juga sistem panel. Pertama kita akan melakukan pengecekan pada lampu indoor. Pertama kita copot tutup lampu ini. Yang kedua kita bisa copot lampunya. Kita lakukan pengecekan secara visual. Jika filamen masih nyambung, berarti lampunya masih hidup. Yang kedua, kita lakukan pengecekan tegangan dengan multimeter pada probe DC volt. Kita hidupkan dulu yang probe merah di yang atas, yang probe hitam di yang satunya. Hasilnya 12 volt, mendekati 13 volt. Tegangannya normal. Kita pasang kembali. Kita cek lampunya hidup. Yang kedua, kita mengecek panel-panel pada speedometer. Untuk pengecekan panel-panel di speedometer, yang pertama ada sensor oli. Itu dapat dicek di depan, di filter oli itu ada sensornya. Yang kedua, panel tanda belok. Lampu panel ini terhubung pada kabel sen, dan karena ini harus membuka solasi-solasinya
Jadi kita jelaskan secara kata aja. Terus yang ketiga lampu head ini hidup, lampu headnya hidup. Lampu head ini tersambung pada kabel lampu depan mobil. Juga lampu jauhnya juga ini tersambung pada kabel lampu depan mobil, sehingga jika kita hidupkan lewat saklar maka panel-panelnya juga ikut menyala. Untuk sensor oli pada panel tadi kita bisa mengecek di filter ori ini ada sensor. Kita copot soketnya dan kita ukur menggunakan multimeter dengan selektor pada posisi ohm. Menunjukkan sekitar 1,8 ohm. Ini normal, berarti sensor bekerja dengan baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi kerja dari lampu kepala atau headlamp. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri itu kita tinggal putar tuas ini, saklar ini ya, 2 kali. Nah, ini lampu kepala itu udah menyala. Untuk menyalakan lampu jarak jauh, kita cuma menurunkan saklar ini. Nah, ini indikator menyala, lampu jarak jauh menyala. Nah, untuk saklar dem itu kita menaikkan tuas ini ke atas. Ya, fungsi dari dem itu untuk memberitahu pengendara yang di depan bahwasanya kita akan melaju, mendahului, atau kalau dia mau berbelok kita di dem itu biar dia tidak langsung berbelok gitu. Nah, untuk fungsi dari lampu kepala atau headlamp itu untuk menerangi jalan apabila jalan itu gelap. Untuk itu kita perlu menggunakan lampu headlamp. Nah, supaya kita itu kalau berkendara itu di malam hari kelihatan jalannya, juga bisa menerangi masa depan. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kerja dari lampu kota serta lampu rem. Untuk fungsi lampu kota sendiri itu sebagai pemberitahu pengendara lain agar mengetahui ukuran dimensi mobil kita. Dan untuk cara kerja lampu kota, kita mengubah saklar yang di kanan ini dari off ke posisi tel. Untuk indikator panelnya sudah hidup lampu kota. Terus untuk fungsi dari lampu rem sendiri untuk memberitahu pengendara yang di belakang sebagai kita dalam mengurangi kecepatan agar tidak terjadi tabrak belakang. Untuk cara kerja sendiri lampu rem, kita menginjak pedal rem seperti ini, lampu belakang otomatis akan menyala. Apabila pedal rem kita lepas, lampu belakang akan mati. Dan apabila pada posisi lampu kota hidup, pada pedal rem dilepas maka lebih redup, dan saat diinjak pedalnya maka lampu akan hidup lebih terang. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi kerja lampu sein dan lampu hazard. Lampu sein sendiri ini berfungsi sebagai tanda ke pengendara lain apabila kita akan berbelok ke kanan atau ke kiri. Sedangkan untuk lampu hazard biasanya berfungsi sebagai tanda kepada pengendara lain apabila mobil kita dalam keadaan darurat atau ada masalah, ataupun di depan kita ada kecelakaan, itu bisa untuk memberi tanda ke pengendara lain apabila untuk berhati-hatilah intinya, atau untuk mengurangi kecepatan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, di sini setelah menjelaskan semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja lampu mundur. Lampu mundur itu sendiri bekerja untuk mengindikasikan bahwasanya mobil kita akan bergerak mundur. Cara kerjanya itu sendiri
dengan memencet kopling, memindahkan persneling ke arah R. Nah, secara otomatis lampu indikasi mundur belakang itu akan menyala. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kerja klakson. Fungsi kerja klakson untuk memberi isyarat pengendara lain depan kalau ada yang mak-mak belok sen kanan belok kiri, kita bisa Mengklaksonnya. mengklaksonnya kayak gini. Selanjutnya kita akan membahas Oke. cara kerja dari instrumen panel-panel di mobil ini. Pertama, jika kita nyalakan rating kanan, indikator akan menyala menunjukkan arah kanan. Jika kita rating kiri, harusnya ini nyala rating kiri, karena ini rusak jadi tidak menyala. Oh, ternyata menyala, guys. Oh iya, menyala sekarang. Terus ini indikator oli. Jika nanti mesinnya hidup dan olinya naik, ini akan mati. Nah, ini mesin hidup dan sudah mati. Lalu kita ke indikator lampu kota. Jika saklar dihidupkan, pada saklar lampu kota, speedo akan hidup lampu. Terus kita hidupkan lampu dekat. Nah, sama, indikatornya sama. Terus kita hidupkan lampu jauh. Ini akan hidup indikator ini, indikator lampu jauh. Lalu selanjutnya di lampu interior, hidupkan Mas, tolong Mas. Nah, jika kita hidupkan lewat saklar, lampunya akan hidup dengan terang. Sekian dulu video dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Jalan Edukasi bersama Janda. Terima kasih atas perhatian Anda. Oke. Bila itu ada. Assalamualaikum.